Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Ningrum dari Prodi Arsitektur semester 6. Hari ini saya akan membahas mengenai permasalahan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang akan bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan berkelanjutan ini mampu membuat kesejahteraan hidup meningkat. Kesejahteraan itulah yang menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain konsep tersebut, masih ada konsep lainnya yang diusung seperti pembangunan yang dilakukan mampu memperbanyak SDA yang bisa diperbarui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan. Konsep terakhir, mengelola SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi. Prinsip pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi mampu memberikan peningkatan keterampilan pekerja yang lebih meningkatkan daya saing. Dengan peningkatan daya saing, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan layak dan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, mampu menunjang pembuatan infrastruktur dasar seperti properti, sistem air, dan sejenisnya pada infrastruktur informasi. Yang kedua, energi. Pemakaian energi harus dilakukan lebih hemat demi pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menghemat energi, seperti yang pertama, menggunakan energi yang bisa diperbarui lebih maksimal. Kedua, hemat penggunaan sumber energi yang tersedia. Tiga, memprioritaskan pembangunan transportasi massal. Yang ketiga, ekologi. Ekologi merupakan prinsip selanjutnya, yaitu lingkungan yang terus dilestarikan selama melaksanakan berkelanjutan. Agar pelestarian lingkungan bisa dilakukan secara maksimal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memastikan ada ruang terbuka hijau, membuat sistem transportasi, dan bangunan yang terintegrasi dengan baik. Yang keempat, ada engagement atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan wajib dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintahan harus bisa memberikan fasilitas. Masyarakat harus berperan aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga bisa menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, equity atau pemerataan. Pemerataan menjadi target utama dari pembangunan berkelanjutan. Dengan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuat kesenjangan ekonomi mengecil. Selain itu, dengan memegang prinsip pemerataan, semua anggota masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang seimbang. Yang selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sistem resmi OJK menyebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Program yang satu ini dijalankan sejak tahun 2015 dan menjadi program berkelanjutan Millennium Development Goals. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan berkelanjutan seperti berikut. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
Yang ketiga, kehidupan sehat yang lebih sejahtera, mampu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan di semua usia. Yang keempat, mencapai pendidikan yang lebih inklusif, layak dan berkualitas. Yang kelima, gender yang lebih setara dan memperdayakan perempuan. Keenam, membangun infrastruktur yang kuat, mendorong inovasi, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan sebagainya. Ketujuh, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang terakhir, mengambil langkah penting dalam perubahan iklim dan dampaknya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya ada permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satu masalah yang menghambat pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia yaitu mengenai pengelolaan sampah. Dalam salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu ekologi, di mana perlunya menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai pintu masuk untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan menurut UNEP 2015. Namun pengelolaan sampah juga dapat dianggap sebagai penghambat sistem. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku, serta budaya yang ada di masyarakat menurut Sahil 2016. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target, terutama pada pembangunan berkelanjutan. Beberapa dampak negatif sampah menurut SDGs atau Sustainable Development Goal. Yang pertama ada konsumsi yang berlebihan, tentu akan menghasilkan sampah yang berlebihan, sehingga mempengaruhi luasan tempat pembuangan sampah yang ada. 3/4 dari tempat pembuangan sampah terbuka luas di dunia berada di pantai. Banyak pantai yang dipenuhi oleh bangunan, bahan, dan zat berbahaya, serta berbagai macam jenis sampah seperti sisa jaring ikan plastik, putung rokok, dan sedotan plastik. Hal itu tentunya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Selain di ekosistem laut, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi ekosistem darat. Sebagai contoh adalah sampah anorganik plastik yang tidak dapat terurai di tanah sehingga banyak sampah plastik yang menyumbat saluran air maupun sungai, serta dapat tertelan oleh beberapa hewan. Selanjutnya, ada proses produksi yang tidak bertanggung jawab akan menghasilkan limbah berbahan kimia yang dapat meracuni tanah dan sungai di sekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi jumlah sumber air bersih yang tersedia. Selain ekosistem laut dan darat, pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga dapat mengurangi pencemaran udara yang terjadi, sehingga akan meningkatkan kehidupan yang lebih sehat. Sebagai contohnya adalah masyarakat membuang sampah konsumsinya di tempat yang terbuka atau bahkan membakarnya. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan mengurangi dampak kesehatan dari pembakaran terbuka tersebut. Limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan metana dan CO2 atau karbon dioksida yang berlebihan. Hal ini tentunya akan berdampak pada perubahan iklim yang ada, sehingga pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim. Sedangkan sampah yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut ada beberapa tahapan pengelolaan sampah berkelanjutan.
Yang pertama ada mengurangi produksi sampah dari sumbernya, kedua daur ulang dan reuse. Yang ketiga mengolah sampah menjadi sumber daya energi atau waste to energy. Yang keempat menghindari pembuangan sampah ke TPA atau seminimal mungkin. Kelima, tentu untuk mencapai semua itu perlu adanya keterlibatan seluruh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta melalui strategi pendidikan sampah sejak dini, membangun budaya sadar sampah, pendidikan sampah di sekolah-sekolah, regulasi pemerintah yang ketat dan detail, pembentukan komunitas peduli sampah, dan gerakan zero sampah secara menyeluruh. Berikut ada contoh proses pengelolaan sampah rumah tangga, seperti pemisahan dari sampah plastik, kertas, kaleng atau botol, sampah organik maupun yang anorganik, serta yang bisa dapat dijadikan kompos, penghijauan, lalu dijual dan bisa mendapatkan pendapatan untuk biaya operasional selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.